Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita kembali berjumpa di dalam kuliah online dari saya, Muhammad Adrianto. Kali ini kita akan membahas materi mengenai apa yang dimaksud dengan technopreneurship. Memang sulit untuk mencari bahasa Indonesianya, jadi kita akan tetap pakai bahasa aslinya, yaitu technopreneurship. Sumber dari presentasi ini saya ambil dari satu presentasi dari Davao City Chamber of Commerce and Industry, semacam kadin dari sebuah kota di Philippines, yaitu kota Davao. Tidak ada masalah kenapa kita harus mengambil dari materi ini. Saya pikir apapun siapapun yang membuat, yang penting materi tersebut memang baik dan relevan. Insya Allah kita akan bisa manfaatkan dengan baik. Kita mulai dengan definisi dari technopreneurship. Yang pertama dari beberapa definisi yang didapat dari beberapa sumber, technopreneurship adalah satu ventures atau satu usaha bisnis yang berbasis pada teknologi tinggi. Biasanya ada dalam bidang ICT atau Information and Communication Technology. Kemudian bisa juga berasal dari bidang electronics atau elektronika, internet, life science, dan juga bioteknologi. Jadi ini adalah bidang-bidang yang biasanya memang diasosiasikan sebagai sesuatu yang berteknologi tinggi. Oke. Kemudian yang berikutnya, bisa juga technopreneurship adalah merupakan suatu usaha atau bisnis layanan atau jasa, di mana teknologi itu adalah merupakan satu faktor kritis atau critical factor dari pencapaian misi dari satu organisasi atau perusahaan, seperti misalnya Facebook, Google, e-learning, jasa e-learning dan sebagainya. Seperti Facebook kita lihat bisnisnya sendiri bukan bisnis teknologi, tapi bisnis membangun komunikasi antar manusia ya. Tapi di balik itu semua teknologi adalah the main driving force atau faktor utama di belakang keberhasilan Facebook. Kemudian technopreneurship pada prinsipnya adalah entrepreneurship atau kewirausahaan di dalam bidang teknologi. Mungkin itu bisa menjadi satu ringkasan yang pas untuk apa yang dimaksud dengan technopreneurship. Selanjutnya kita lihat juga bahwa entrepreneurs, ini kita ngomong orangnya ya. Jadi kalau kita di Indonesia ngomongnya sang wira swasta atau sang wira usaha, entrepreneur, itu adalah orang yang masuk dan kemudian menjalankan atau menjadi pionir dalam suatu usaha bisnis yang baru. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa yang dimaksud di sini adalah bahwa itu haruslah sesuatu yang baru, new. Kemudian biasanya orang-orang sang entrepreneur ini adalah orang-orang yang menggunakan kedua sisi otaknya, yaitu sisi otak kiri yang lebih banyak menonjolkan masalah-masalah logical thinking. Kemudian juga dia menggunakan otak kanannya yang banyak merupakan creative thinking. Jadi pemikiran-pemikiran yang sifatnya kreatif. Jadi seorang entrepreneur adalah seseorang yang menggunakan dua sisi otaknya. Kemudian entrepreneurship, kewirausahaan itu sendiri, itu adalah didefinisikan langsung dari Federico González di sini, yaitu memulai suatu bisnis yang baru. Jadi kita disebut sebagai orang yang melaksanakan entrepreneurship. Itu adalah ketika kita memulai menjalankan suatu bisnis yang baru. Kemudian bagaimana mengembangkan satu technopreneurship atau entrepreneurship?
Nah, dalam hal ini kita akan mencoba mendalami satu model yang disebut sebagai model SEED. Rasanya model ini juga sudah banyak dikenal. Saya akan coba diskusikan lagi di sini. Jadi SEED adalah kependekan dari kata self mastery, diambil S-nya, kemudian environment mastery, diambil E-nya, kemudian enterprise mastery, E yang kedua, kemudian development of business plan, diambil D-nya di sini. Mastery di sini adalah penguasaan. Jadi penguasaan terhadap diri sendiri, kalau kita lihat di sini. Jadi penguasaan terhadap diri sendiri, kemudian penguasaan terhadap environment atau lingkungan kita, kemudian penguasaan terhadap enterprise, jadi usaha, organisasi yang menjalankan usaha tersebut, jadi kita harus kuasai dengan baik, manajemennya dalam hal ini. Kemudian development of business plan adalah bagaimana mengembangkan suatu rencana bisnis. Jadi model ini mengembangkan uh, seed ini adalah ada satu tahapan di dalam pengembangan technopreneurship. Kita mulai dengan self mastery. Self mastery adalah uh, satu pengertian di mana kalau disebut di sini passion comes from knowing yourself. Jadi banyak yang kita terbalik. Jadi kita mulai uh, apa namanya dengan passion terlebih dahulu. Oh, saya tuh punya passion terhadap misalnya seni, saya ada passion mengenai teknologi. Itu adalah satu apa ya? Passion itu adalah satu hal yang kalau kita lakukan kita senang. Kalau kita lakukan kok kayaknya imajinasi itu muncul terus. Melakukannya membuat diri bahagia, melakukannya membuat diri puas dan sebagainya. Itu passion. Agak sulit mencari bahasa Indonesia yang pas. Jadi passion comes from knowing yourself. Jadi passion itu akan muncul pada saat kita mengenal diri kita. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa hobi kita, apa yang membuat kita tergugah dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah pengenalan terhadap diri akan menghasilkan passion. Self-mastery brings passion. Jadi self-mastery, pengenalan diri, penguasaan diri kita itu akan membuat diri kita mampu memunculkan satu passion. Jadi ketika kita mengenal diri kita, maka kita akan tahu persis apa yang kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan. Nah, ini saya pikir juga perlu digarisbawahi, want dan do not want. Ini di dalam technopreneurship itu penting karena jangan sampai kita mengambil satu jalan atau satu pilihan tertentu, kita mau terjun ke satu bisnis tertentu, tapi bisnis tersebut ternyata sesuatu yang kita tidak inginkan, tidak sesuai dengan passion kita, nggak akan jadi. Jadi ini penting untuk diketahui, ini yang harus kita camkan dalam-dalam, baik-baik di awal sebelum kita terjun dalam technopreneurship. Kemudian yang berikutnya, what is a self-mastered person? Apa sih yang dimaksud dengan orang yang self-mastered, yang mampu menguasai dirinya? Nah, a self-mastered person yang pertama, dia ya, tidak perlu IQ tinggi-tinggi, intelijensianya nggak perlu tinggi-tinggi, tapi yang harus tinggi adalah EQ dan AQ-nya. Kita bahasa Indonesia kan saja ya, supaya tidak bingung. EQ dan AQ. EQ adalah emotional intelligence, emotional quotient dalam diri seseorang. Emotional quotient itu berhubungan dengan masalah kepercayaan diri, dengan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, motivasi diri yang tinggi. Anda harus punya itu, EQ yang tinggi. Dan yang satunya adalah AQ, adverse quotient. Adverse quotient adalah kemampuan seseorang untuk melepaskan dirinya dari kesulitan, untuk mengatasi kesulitan. Jadi orang yang baik, orang yang cocok, orang yang akan sukses di dalam technopreneurship adalah orang yang memiliki EQ dan AQ yang tinggi. IQ nggak perlu tinggi-tinggi, gitu. Dan biasanya secara alamiah itu adalah, ini dalam bahasa psikologi, itu adalah seseorang yang sifatnya performer. Orang ini biasanya kompetitif dan selalu efisien dalam bekerja. Kemudian epicure,
sensual and cheery. Orang yang memiliki sensitivitas tinggi, mampu merasa dengan baik apa yang disenangi orang lain, apa yang tidak disenangi orang lain, apa yang sedang terjadi saat ini. Dia mampu sensitif merasakannya. Dan kemudian cheery. Cheery adalah orang yang selalu berbahagia, orang yang ceria, selalu memotivasi baik dirinya sendiri maupun orang lain. Bukan orang yang murung, kemudian destruktif atau bersifat menghancurkan dirinya. Itu beda sama sekali ya. Kemudian yang ketiga, secara alamiah orang technopreneur adalah yang sifatnya bos. Bahasa Indonesia mungkin bossy ya, tapi bukan bossy dimaksud dengan di sini. Dia harus memiliki karakter seorang bos. Takes charge, berani ambil inisiatif, berani ambil tanggung jawab. Kemudian dia juga berani untuk mengambil satu langkah penting dalam kehidupannya. Bukan orang yang kemudian berpikiran punya sesuatu ide tapi kemudian maju mundur, akhirnya tidak pernah maju. Nah, ini yang dimaksud dengan takes charge. Berani ambil risiko, berani ambil inisiatif. Kemudian pada timing tertentu dia akan melangkah maju dan tidak diam atau bahkan mundur. Kemudian seorang yang memiliki karakteristik bos itu loves a good fight. Dia mencintai, dia menyenangi suatu kompetisi. Dia senang dengan perkelahian dalam tanda kutip, kompetisi yang baik. Jadi tidak orang yang menghindar terhadap suatu persaingan. Dia berani melangkah untuk bersaing, bahkan mencintainya. Kemudian yang berikutnya adalah technopreneurs adalah whole brain. Jadi tetap ya tadi memanfaatkannya, maksud saya memanfaatkan otak kiri dan juga otak kanan. Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Kemudian dia harus mempunyai satu personal vision. Mimpi-mimpi, cita-cita, visi pribadi yang jelas dan jauh ke depan. Kemudian yang berikutnya dia juga harus tahu persis apa itu strength dan weakness. Nah, ingin saya garis bawahi mengenai personal vision. Ini adalah sesuatu yang akan sangat membedakan antara orang biasa dengan orang tidak biasa. Orang luar biasa adalah orang yang memiliki visi jauh ke depan, dia tahu apa yang dia inginkan di masa depan. Bukan orang yang sekedar ikut-ikutan. Bukan orang yang kalau ditanya, Anda maunya apa sih? Nggak tahu ya, saya ikut arus saja. Bukan. Orang yang memiliki personal vision, itu seperti Zuckerberg di Facebook, seperti Steve Jobs, dia tahu persis apa yang dia inginkan, dia bayangkan, dia mimpikan di masa yang akan datang. Anda juga harus punya. Apakah semua orang punya seperti itu? Ya, memang belum tentu. Tapi Anda bisa latih diri Anda bisa ciptakan diri Anda agar Anda bisa memiliki vision yang jauh ke depan. Kemudian ke E berikutnya adalah environment mastery, jadi penguasaan terhadap lingkungan. Jadi perlu saya sampaikan di sini, kalau dari materi ini, yang penting yang kita harus pegang di dalam technopreneurship adalah kita harus mampu men-generate business ideas, menciptakan, memunculkan ide-ide bisnis yang cemerlang. Nah, untuk men-generate business ideas, Anda harus mampu menguasai, mengetahui dengan persis apa yang terjadi di dalam lingkungan Anda. Kemudian yang kedua, itu adalah seeking opportunities. Jadi di samping generate business idea, Anda juga harus mampu mencari opportunities, peluang-peluang yang ada dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini disebutkan di dalam materi ini, saya pikir menarik sekali. Ada 3 poin disebutkan. Yang pertama adalah serendipity walks. Susah menerangkan apa yang dimaksud dengan serendipity di sini, tapi ini adalah satu kegiatan yang sebenarnya sederhana sekali. Keluarlah dari kebiasaan-kebiasaan Anda, keluarlah dari diri Anda, keluar rumah Anda, keluar dari ruangan kerja Anda, jalan-jalan, pergi bertemu orang baru, bertemu suasana baru, datangi tempat-tempat yang belum pernah Anda datangi. Niscaya pada saat itu akan terjadi apa yang disebut sebagai efek serendipity. Anda akan kaget sendiri, surprise, bahwa Anda menemukan hal-hal yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Ini yang disebut sebagai serendipity walks.
Jadi uh, kalau Anda mau generate business idea, Anda mau cari peluang, jalanlah keluar sana. Jalan-jalan, pergi ke tempat yang belum Anda pernah datangi, bertemu dengan orang-orang yang belum pernah Anda temui, datang ke satu kultur yang Anda belum pernah bayangkan sebelumnya. Insya Allah, Anda dengan sendirinya akan mendapatkan hal-hal yang di luar dugaan Anda akan mendapat ide-ide baru, peluang-peluang baru. Yang berikutnya adalah krisis. Krisis di sini bukan krisis, ya. Tapi ini adalah satu, kalau saya coba cari maknanya, ini adalah satu serangkaian kejadian-kejadian di lingkungan Anda yang biasanya menjadi pertanda adanya turning point atau satu titik balik atau satu titik mulai dari sesuatu yang revolusioner di masa akan datang. Mungkin Anda melihat dari satu kejadian-kejadian ekonomi yang terus menurun atau ekonomi yang terus menaik. Tiba-tiba pada satu titik Anda merasa bahwa this is it. Inilah waktunya. Mungkin akan ada perubahan setelah ini. Itu yang disebut sebagai krisis. Anda melihat serangkaian tanda-tanda di lingkungan Anda di mana Anda akan menemukan this is the time. Inilah waktunya saya untuk terjun. Inilah waktunya untuk berubah. Turning point. Kemudian yang berikutnya tren atau kecenderungan-kecenderungan. Anda akan melihat bahwa sekarang wanita lebih banyak melakukan ini misalnya. Oh, laki-laki saat ini mulai banyak membutuhkan produk-produk tertentu. Oh, ternyata sekarang trennya orang mulai masuk ke hal-hal yang sifatnya bersahabat dengan lingkungan. Nah, itu tren. Tren kecenderungan-kecenderungan Anda yang di luar, Anda harus perhatikan, amati, baca buku, baca berita, ngobrol dengan berbagai pihak, lihat berbagai uh, apa namanya video-video misalnya di YouTube, di televisi. Anda akan melihat sesuatu yang trending. Oh, ini sekarang arahnya ke sana. Dengan mengetahui tren yang terjadi di lingkungan Anda akan bisa lebih sensitif, Anda akan bisa generate business ideas baru, Anda juga bisa mencari, menemukan peluang-peluang baru, dan lain-lain. Jadi apa itu seseorang yang environment master? Yang pertama, dia harus mengerti industri. Jadi kalau misalnya kita memutuskan untuk masuk menjadi technopreneurship di bidang pariwisata misalnya, penyediaan tiket online atau mungkin penyediaan eh, jasa wisata secara online, Anda harus tahu persis industri yang Anda geluti. Tahu persis, mengerti dengan baik apa yang terjadi di bisnis tersebut, bagaimana mengelolanya. Kemudian yang penting juga yang berikutnya adalah opportunity versus problems. Jadilah orang yang memiliki paradigma positif. Tidak melihat segala sesuatu dari segi problem saja, mengeluh saja. Aduh, kok susah ya. Saya mau beli tiket aja, mesti harus pergi dulu ke sana kemari. Saya harus mencari dari data yang sekian banyak. Itu problem kan. Tapi kalau Anda orang punya paradigma positif, dari problem tersebut Anda akan bisa mendapat opportunity, peluang. Loh, kalau problemnya seperti itu, maka saya akan bisa ciptakan peluang ini. Ini paradigma, saudara-saudara sekalian. Jadi jangan melihat segala sesuatu hanya berhenti di mengeluh pada problem-problem masalah yang Anda hadapi, tapi muncullah dengan paradigma bagaimana mencari peluang dari mengatasi problem yang Anda hadapi. Kemudian yang berikutnya is on top of the situation instead of being under the situation. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin paling gampang adalah Anda jangan dikuasai oleh situasi yang muncul. Anda harus mampu mendirect, mengarahkan situasi yang muncul menjadi satu peluang. Jadi kalau ada satu situasi buruk misalnya, depresi ekonomi atau mungkin inflasi yang menggila-gilaan di satu tempat, itu situasi. Jangan kemudian situasi itu membuat Anda kalah. Tapi bagaimana kemudian di tengah inflasi yang luar biasa tinggi tersebut, Anda justru bisa memanfaatkannya menjadi peluang. Ya, inilah istilahnya on top of the situation. Dan tidak dikendalikan oleh situasi atau kondisi tertentu. Kemudian, seorang technopreneurship yang memiliki kemampuan untuk menguasai lingkungan adalah industry innovator.
Jadi Anda adalah orang yang mampu menciptakan terobosan-terobosan, inovasi, dan, nah ini yang penting, dan mampu menciptakan strategi, mampu mendorong agar inovasi yang Anda miliki tersebut mampu dijalankan dengan baik. Bagaimana strateginya, bagaimana cara menjalankannya. Jadi innovator and strategist. Tidak hanya sekedar innovator, kemudian muncul dengan ide-ide macam-macam tidak, tapi tidak mampu mewujudkannya. Anda juga harus menjadi seorang strategist yang baik. Kemudian yang berikutnya enterprise mastery. Seorang technopreneur adalah orang yang mampu menguasai manajemen, mampu menjalankan organisasi agar inovasi, terobosan yang Anda miliki tidak hanya sekedar berhenti di atas kertas. Anda harus menguasai disiplin-disiplin manajemen dalam enterprise. Nah, contohnya adalah yaitu creating the business. Bagaimana kita menjalankan bisnis, memulai suatu bisnis, menciptakan bisnis. Kemudian bagaimana marketing manajemennya, bagaimana operation manajemennya, bagaimana financial manajemennya, bagaimana risk manajemennya. Anda harus ngerti. Apakah harus Anda menjadi seorang manajer yang canggih, mengerti dengan dalam dari semua aspek ini? Tentu saja tidak. Tapi Anda harus mengerti secara keseluruhan. Jadi apa itu enterprise mastered person? Itu adalah seseorang yang pertama adalah understand, harus mampu mengerti dan mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen. Seperti yang saya sebut tadi, marketing, human resource, operation, finance, dan sebagainya. Kemudian juga mampu mengerti dan mengintegrasikan proses of management. Jadi kita harus mampu berpikir ala orang manajemen yang baik. Planning, organizing, directing, and controlling. Rasa ini cukup clear ya. Nah, yang terpenting nomor 3 justru. Nah, ini mungkin ada pertanyaan. Kalau saya seorang teknopreneur, masih umur 19 tahun, masih umur 17 tahun, punya ide luar biasa. Apakah saya kemudian ingin menjalankan bisnis saya tersebut, inovasi tersebut, saya harus jadi seorang ahli manajemen dulu? Nah, mungkin jawaban itu bisa dijawab di poin ketiga ini. Jadi kalau kita lihat di poin ketiga, yang terpenting di samping itu, rather than managing, ya, yang penting, yang terpenting adalah leads and inspires. Ini yang lebih penting daripada sekedar menjadi seorang manajer yang baik. Jadi Anda harus mampu memimpin dan menginspirasi orang lain yang ada di dalam organisasi Anda. Kalau kita lihat Steve Jobs, kalau kita lihat Mark Zuckerberg di Facebook, apakah mereka ahli manajemen? Bukan. Ahli manajemennya mereka punya orang lain. Tapi keunggulan mereka, karena mereka yang memiliki inovasi. Inovasi itu muncul dari otak mereka. Dari situlah kemudian mereka memimpin orang-orang yang ada di sekitarnya, menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya menuju penciptaan inovasi tadi. Mendorong agar inovasi, pemikiran-pemikiran yang ada di dalam pemikiran mereka mampu dijalankan. Untuk manage, ya yang penting mereka ngerti secara keseluruhan, umum. Mereka bisa hire atau pekerjakan orang yang memang ahli manajemen. Zaman sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan outsource atau orang-orang yang mampu membantu kita untuk menjalankan satu organisasi sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen modern. Kemudian yang terakhir adalah development of business plan. Kalau Anda sudah punya inovasi, Anda sudah mengetahui bagaimana cara menjalankannya, yang berikutnya Anda harus tuliskan, jalankan itu dalam bentuk business plan. Oke, business plan dalam bahasa Indonesia mungkin rencana bisnis ya. Yang pertama, writing, tulis. Anda harus mampu wujudkan business plan, ide-ide inovasi Anda tadi ke dalam suatu bentuk dokumen business plan. Nah, ini banyak sekali cara, banyak sekali petunjuk yang bisa Anda dapatkan, baik mungkin dari internet, dari buku-buku, maupun berdiskusi dengan para ahli. Yang berikutnya, setelah Anda bisa tulis itu dalam satu dokumen, Anda harus mampu presentasikan. Temui orang-orang yang mungkin Anda perlukan untuk mendapatkan funding
atau mendapatkan pembiayaan, Anda harus mampu mempresentasikan dan mempertahankannya. Apa yang Anda tulis tadi, business plan tadi. Dan kemudian, jika telah mendapat masukan-masukan, Anda harus mampu membuat perbaikan-perbaikan dari bisnis plan yang Anda buat tadi. Jadi ingat, yang pertama Anda harus mampu menuliskannya, menjadikannya satu dokumen bisnis plan. Ini wajib. Kalau tidak, Anda tidak bisa mempresentasikan dan mempertahankannya di depan orang. Kalau Anda cuma sekedar ngomong saja. Dan kemudian yang terpenting, Anda tidak boleh menutup diri. Kalau ada masukan, tambahkanlah ke dalam bisnis plan Anda. Perbaikilah bisnis plan Anda.